Puji Tuhan, marilah kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Habakuk yang ayat pertama sampai seterusnya. Ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah, dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bukankah Engkau ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami, ya Tuhan. Telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya, gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Apa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorak. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya.
Sebab oleh karena alat-alat itu, pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nerliana. Silakan dilanjut Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 19 ayat 1 sampai 42. Beginilah firman Tuhan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam, kepala, dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Terotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat
kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang itu yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat.
Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan dalam Hatikvah, saudara ya. Saudara, suatu pertanyaan ya, saudara ya. Banyak orang bertanya dengan amat sangat ribet, saudara ya. Dengan segala argumentasi. Mengapa orang Yahudi tidak bisa menerima Tuhan Yesus? Ya, saudara, sebetulnya kisah di dalam Perjanjian Baru itu sangat jelas bagi orang Yahudi. Perjanjian Baru itu bahkan sering dikutip oleh orang-orang Yahudi sendiri, oleh para rabi sendiri ketika khotbah, saudara ya. Kalau Anda baca Khabat ya, .org, waktu rabi-rabi menjelaskan sesuatu, dia akan membandingkan dengan Perjanjian Baru, saudara. Unik ya. Anda banyak nonton khotbah-khotbahnya rabi Yahudi ya, dia akan mengutip dari Perjanjian Baru lalu membandingkannya. Salah satu kutipan yang terkenal itu kutipannya Rabai Akiva, saudara ya. Rabai Akiva itu di dalam Talmud Yerusalem Nedarim dia berkata, saudara, bahwa yang terpenting dalam hukum Taurat adalah kasihilah sesama manusia, saudara. Ya, kasihilah love your neighbor. Nah, dia bilang begitu ya, love your neighbor. Saudara. Menarik sekali, saudara, karena itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Jadi mereka merecite Shema yang setiap hari kita recite sekarang ya. Ahavta Adonai Eloheika, Bekol Levavevka, Ubekol Nafseka, Ubekol Meodeka. Kasihlah Tuhan kamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Tetapi Rabai Akiva juga menambahkan, love your neighbor. Itulah that the most important from the Torah. Dia bilang begitu, saudara ya. Dan itu dikutip dari Tuhan Yesus juga, oleh Paulus, oleh Hillel, dan luar biasa sekali, saudara. Dan itu kemudian dikonfirm ya perkataannya Tuhan Yesus itu juga dalam Markus 12 itu, saudara ya. Kutip lagi, saudara, ajaib sekali. Lalu apa yang membuat orang-orang Yahudi ini nggak mau percaya kepada Tuhan Yesus? Ya kan? Simple, saudara. Karena mereka diperlakukan dengan tidak baik oleh orang Kristen. Ya, karena mereka diperlakukan dengan tidak baik oleh orang Kristen. Ya, tidak mudah untuk orang Yahudi ini meninggalkan keyahudiannya, saudara. Lalu setelah itu dipaksa. Karena apa, saudara? Karena keblunderan orang Kristen, karena kearogansian agama saat itu, saudara. Bagaimana orang-orang Kristen itu dengan arogan, ya menganggap diri yang paling benar, yang lain salah, mereka sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana menjelaskan kekristenan itu, ya karena apa? Karena sejak 360 kan kulturnya Yahudi dihilangkan dari gereja. Ya, Anda kembali ke hari Minggu kemarin ya, khotbah hari Minggu ya. Nah, bahwa jejak-jejak Yudaisme dihilangkan dari Alkitab kita, saudara ya. Dari tradisi gereja, maksudnya bukan dari Alkitab, dari tradisi gereja, sehingga kita membaca Alkitab itu jadi jauh, saudara. Lalu ketika orang Yahudi membaca Perjanjian Baru, cara orang Yahudi menafsirkan adalah dengan melihat kelakuan kita, saudara. Apa yang kita produksi dalam hidup kita, itulah makna dari perjanjian itu, saudara. Apa yang Anda lakukan, mayoritas penganutnya itu, saudara ya, terus dia baca. Nah, itulah tafsirnya dari yang dia baca itu, saudara. Sehingga bagi orang Yahudi, ya sebenarnya yang tertulis itu penting, tetapi kamu akan mengerti yang tertulis itu dari tindakan, saudara, dari perbuatan. Nah, makanya oral Torah itu penting ya, waktu Rabai, siapa itu, Shammai, sama Rabai Hillel. Ada orang mau belajar Torah sama Shammai, lalu dia nggak mau belajar oral Torah, cuma mau belajar yang tertulis, langsung didorong. Nggak mau. Tapi Hillel bilang, diajarin terus dibikin pusing. Nah, makanya ada oral Torah dan ada yang tertulis. Dua-duanya penting. Apa yang dimaksud, saudara?
perbuatan itu penting juga, saudara ya. Dan Yakobus juga sama nulis ya, bahwa iman tanpa perbuatan mati. Anda nggak bisa ngomong sekali selamat tetap selamat tuh, saudara. Nggak ada loh di dalam Alkitab ayat itu. Ya, nggak ada. Yang benar adalah kalau kamu sungguh-sungguh punya iman, maka otomatis kamu akan berbuah. Hari Sabtu ini kita akan belajar bagaimana mendengar suara Tuhan ya. Nanti saya akan singgung lagi sedikit ya tentang ini ya. Bagaimana kamu kalau punya iman yang benar, kalau iman kamu benar loh ya, kamu akan berbuah. Nah, masalahnya, kamu kenapa nggak berbuah? Karena berarti imanmu salah. Ada yang salah dengan imanmu. Jadi kalau Anda masih pemarah, Anda masih kusa-kusu, Anda masih cabul, Anda masih doyan ngelirik istrinya tetangga, dan doyan ngintip, masih doyan jealous, Anda masih dengki, Anda harus jujur dengan dirimu sendiri. Berarti ada imanmu yang salah. Dan kalau imanmu salah, maka kamu tidak akan bisa dengar suara Tuhan. Kalau kamu tidak bisa dengar suara Tuhan, maka hidupmu itu amat jauh dari Tuhan. Kamu punya iman, tapi iman yang salah. Itu masalahnya, saudara. Jadi sekali tetap selamat itu nggak ada, saudara ya. Masalahnya imanmu saja sudah salah. Kamu percaya kepada Yesus yang lain. Dan orang Yahudi melihat orang Kristen percaya kepada Mesias yang lain, saudara. Oh beneran, saudara ya. Dari mana lainnya? Ya dari perbuatannya, dari hasilnya. Kok Mesiasnya begitu ya? Pertanyaan kan begitu kan. Makanya kalau Anda lihat ya, orang Kristen begitu. Nah itu juga sama ya, orang memframing, harusnya bagaimana boleh marah-marah. Apakah marah-marah salah? Enggak, saudara. Yang salah adalah ketika Anda mendendam dan Anda kemudian merusak dalam kemarahanmu. Boleh marah, tapi tidak boleh bikin dosa. Ya, Yesus pun marah, saudara. Tapi Yesus tidak berdosa. Wah, ini menarik sekali ya. Saya lagi sedang mengerjakan disertasi saya, saudara ya. Gap Kristen dan Yudaisme, saudara ya. Gap Kristen dengan Yudaisme. Saya mulai dengan gap bagaimana pandangan Yudaisme, gap Kristen Yudaisme, dan bagaimana mengapa orang Islam membenci orang Yahudi. Ya, saudara ya. Lihat ya, semua serangan-serangan penuh dengan kebencian kan. Dasar dari serangan kepada orang Yahudi itu bukan karena area, saudara. Bukan karena kebencian dari agama. Jadi sebenarnya mengapa orang Yahudi tidak ada yang mau jadi Islam? Ya karena mereka dibenci sama orang Islam. Makanya tidak ada orang Yahudi jadi Islam juga, saudara. Lebih banyak orang Yahudi jadi Kristen daripada orang jadi Islam. Aneh ya? Serius, itu beneran, saudara ya. Lebih banyak orang Yahudi jadi Kristen daripada orang Yahudi jadi Islam. Berkali-kali saya tunjukkan filmnya ya. Video itu Kehilat Karmel itu ya. Saya dari dalamnya, saya tunjukkan foto saya dengan Daniel Sayak ya. Di Kehilat Karmel itu ya, saudara ya. Mengapa, saudara? Nah, dan kemudian orang Yahudi ini seakan-akan ditinggalkan oleh Tuhan selama 2000 tahun, saudara ya. Ajaib ya, saudara ya. Ini berkaitan semua. Anda nanti kembali ke khotbah hari Minggu ya, untuk lebih jelasnya. Saudara, ketika orang Yahudi ini menolak Yesus yang direct pengajarannya, jadi tidak mungkin salah. Beda dengan pengajaran gereja hari ini yang sudah jauh daripada pengajaran kulturnya Yesus dan para rasul, ya. Jadi nggak mungkin orang Yahudi itu salah paham, ya. Yang benar adalah kemarin ya, Simchat Torah. Mereka membaca yang sama, tetapi kemudian ya di dalam pikiran mereka berbeda karena apa? Karena ada yang nggak beres di hatinya, saudara. Nggak ada aletheia. Tetapi hari ini, di masa itu, ya orang-orang Yahudi kemudian menolak Yesus, menolak Mesias yang itu ya, saudara ya, yang mereka dengar langsung pengajarannya, mereka lihat langsung. Dan ketika mereka menolak, ya, karena kan banyak sekali kepentingan dan banyak sekali penyesatan dilakukan oleh para imam yang menghalang-halangi orang ini untuk punya iman yang benar, sama seperti Anda dihalang-halangi pendeta Anda untuk mendengar khotbahnya saya. Kan sama kan? Jangan dengar khotbah, jangan dengar channel JPZ. Kan begitu kan, pesan sponsor dari gereja kan. Nah, itu sama, saudara ya, karena mereka takut Anda nggak bayar perpuluhan lagi, saudara, ke gereja. Itu yang terjadi, saudara. Lalu orang-orang Yahudi ini memperlakukan hal yang tidak baik kepada orang Kristen.
Selama 300 tahun dibalas, saudara. Akhirnya orang Kristen memperlakukan hal yang tidak baik. Akhirnya apa yang terjadi? Maka orang-orang Yahudi ini, dia melihat bagaimana cara orang Kristen memperlakukan mereka. Mereka belajar Yesus bukan dari Yesus, tuh, saudara. Para orang Yahudi di zaman Yesus, ribuan menjadi percaya kepada Yesus, karena dia melihat apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus lakukan. Tetapi kemudian orang-orang Yahudi ini belajar mendengar tentang Yesus dari perkataannya orang-orang pagan ini, yang dulu pagan, lalu jadi Kristen, lalu mereka melihat kelakuan orang-orang pagan ini memperlakukan mereka, saudara ya. Ini saya baca buku bagus sekali ya. Nah, ini Pak Iman yang tahu nih, saya bacakan supaya keren, saudara ya. Ich hoffe, dass viele Juden rechte Christen werden und wieder zum Glauben ihrer Väter, dem Glauben der Propheten und Patriarchen zurückkehren, wenn man sie freundlich behandelt und sie sorgfältig aus der Heiligen Schrift unterweist. Ya, saya berharap orang-orang Yahudi ini bisa datang kepada Yesus dan kembali percaya kepada Bapa di surga, ya, kepada Bapa yang benar itu, dan percaya kepada para nabi dan patriarken, ya, pada iman para orang percaya, ya, Abraham, Ishak, Yakub, dan kembali percaya kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab, saudara. Lo percaya mereka, jangan bilang tidak percaya. Ini Martin Luther bilang, saya berdoa supaya mereka. Lo orang Yahudi sudah percaya. Jadi Martin Luther ini ada salah satu yang nggak kurang cun, saudara ya, di dalam Martin Luther ini, saudara ya, nggak cun dia. Orang Yahudi percaya, bukannya tidak percaya. Dia tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Dan gara-gara kelakuan orang-orang Kristen ini, orang-orang Yahudi nggak bisa percaya bahwa itu adalah Yesus Mesias yang mereka nantikan, ya. Tapi Martin Luther bilang, ya, bagus sekali ini, when the apostle die ebenfalls Juden waren uns Heiden so behandelt hätten, we will Heiden, die Juden were kein Heide Christ geworden. Jadi kalau saja para rasul yang adalah orang Yahudi itu memperlakukan orang-orang pagan dengan kebencian, seperti kita, akhirnya Martin Luther mengakui, ya, saudara ya, bahwa orang Kristen pun memperlakukan orang Yahudi dengan kebencian, ya, sama seperti orang-orang Islam itu memperlakukan Yahudi dengan kebencian, saudara. Tadi malam ada pertanyaan yang bagus, mengapa orang Yahudi itu dibenci oleh dunia? Karena ada dua hal. Satu, ya, Roma, ya, Kekaisaran Roma mengatasnamakan Kristen, ya, membuat ada antisemitik tahun 360 itu, saudara ya. Kedua, orang Islam oleh Muhammad mengeluarkan statement ayat antisemitik atas nama agama Islam, saudara. Kalau tadi Kaisar Roma tahun 360, bukan Yesus loh, ya, bukan para rasul, tapi Kaisar Roma. Dan orang Kristen ditipu oleh Roma, ya. Kedua, Muhammad sendiri yang mengungkapkan kebencian itu kepada Yesus. Dua per tiga dunia beragama Kristen, sepertiga dunia, ya, beragama Islam, saudara. Artinya seluruh dunia benci sama orang Yahudi. Kan simpel sekali. Apapun ajaran kitab sucimu, kalau apa yang produkmu itu adalah kebencian, mau sebaik apapun yang kamu ajarkan kepada dia, kalau produkmu adalah kebencian, nggak mampan, saudara. Kamu ajari anak kamu capek sampai capek, ya. Ini anak diajari, tapi Anda hajar dia, Anda tidak punya waktu buat dia, Anda tidak punya kesempatan untuk dia, saudara. Anda hajar dia, padahal pengajaranmu itu baik, kamu itu orang yang mengharapkan anakmu jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, bahkan bagi dunia akhirat, saudara ya. Aduh, tetapi kamu cabulnya minta ampun. Anak itu tersakiti ketika kamu bikin cabul, kamu cabuli, ya, kamu selingkuhi ibunya dia. Anak itu sakit hati melihat ibunya dikhianati, saudara. Iya kan? Anak itu sakit hati ketika bapaknya dikhianati oleh ibunya. Anak itu sakit hati ketika ibunya dipukuli oleh bapaknya. Apalagi anak itu dipukuli, lalu diusir, ditendang, diikat, segala macam. Demi kebaikan dia. Oh, si bapaknya bilang, apapun yang kamu ajarkan, kan, oh, ini karena cinta, bukan. Karena kamu kalap. Karena kamu kalap.
Kamu ajarkan kebaikan itu sekalipun, tetapi caramu kalap, kamu penuh dengan kemarahan, nggak mempan, saudara. Itulah sebabnya anak-anak itu memberontak. Karena kamu kalap. Ya sama seperti Martin Luther ya, akhirnya kemarin saya tunjukkan ya, dia bikin dekret itu ya, di dalam punya von Juden und ihre Lügen, ya, Yahudi dan kebohongannya. Dia sarankan ada beberapa poin, bakar sinagognya, bakar kitab sucinya, segala macam dia. Waduh, kasihan saudara, di-ban saudara, itu yang dilakukan oleh Hitler. Ya, dan itu yang terjadi dengan anak-anak kita, saudara, dan tetangga kita. Ya, kamu mau nginjili tetangga, tapi kamu sebel sama tetangga, bisa nggak, saudara? Gara-gara minjem sepeda tiap hari, saudara. Coba saya punya tetangga tiap hari minjem sepeda, saudara. Ada tetangga bule, tiap hari minjem sepeda, kadang-kadang jam 11 malam ngebel, saudara. Kita lagi ngantuk-ngantuk begitu kan, mau doa pagi dibel sama dia. Kadang-kadang nanti, ya, semoga anaknya dia, jam 1 pagi dia bisa ngebel, saudara. Tiap hari pinjam 10 euro, tiap hari itu saudara dia lakukan. Serius, ini tetangga bule, saya baru ketemu nih orang bule. Mungkin dia juga Amerika juga ya, tapi kelihatannya agak cacat, saudara ya. Saya debat sama ini orang cacat, tapi bilang ini orang nggak normal. Begitu, ini orang normal. Ya, pokoknya kita coba omongin. Saya omongin ya, jangan bel rumah saya jam 9, di bawah jam 9. Ya, wesen rutihan. Ya, kita semua lagi tenang, lagi istirahat. Kamu nggak boleh ganggu kita. Sampai tak ajari gitu, saudara ya. Ini orang nggak normal, saya pikir orang nggak normal. Bagaimana saya bisa nginjili dia kalau saya sebel sama dia, saudara? Nggak bisa. Kamu nginjili tetangga kamu sebel sama dia, kamu bisa nginjili dia nggak, saudara? Nggak bisa. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus kasih aturan yang sangat bagus ya, saudara ya. Kasihlah barang siapa melakukan sesuatu kepada orang yang paling hina ini, yang paling menyebalkan ini, kata lainnya kan, ya, kamu sudah melakukannya untuk aku, saudara. Iya kan? Oh, itu kelas berat, saudara. Waduh, Anda harus sampai ke sana. Nah, itulah sebabnya orang Israel, orang Yahudi nggak bisa menerima Yesus. Bukan karena sekedar Yesusnya jadi 25 Desember terus jadi Trinitas, bukan sekedar karena itu, tapi karena perlakuan antisemitik itu, saudara. Mengapa orang Yahudi tidak mau jadi Islam? Satu pun, saudara, nggak mau jadi Islam. Kalau ada itu hoax, saudara. Itu hoaxnya orang Islam biasa suka bohong. Ya, karena perlakuan orang Islam ini kepada orang Yahudi nggak suci mereka, saudara ya. Tetapi memang kalau orang-orang Yahudi ini kemudian jadi Kristen, convert, tadi saya ngomong sama teman saya yang orang Yahudi sini ya, saya sharing-sharing tentang disertasi saya ya dari Roma 11 ya. Wah, dia semangat sekali, dia terus tadi Roma pasal berapa? Roma 11. Saya akan baca di rumah nanti. Saya bilang ya, kalau pelajaran minggu kemarin ya, bahwa kalau orang Yahudi itu jadi Kristen, convert, terus dia tinggalkan keyahudiannya, nggak ada negara Israel hari ini. Ya, seakan-akan Tuhan tinggalkan orang Yahudi itu 2000 tahun. Enggak, saudara. Dengan kasih karunia orang Tuhan jaga orang Yahudi, ya, bahkan sertifikatnya kita pegang tiap hari kita baca tanpa sadar, ya, selama 2000 tahun orang Yahudi ini pulang, kemudian dia tagih kembali tanahnya. Orang Kristen nggak bisa nolak, karena sertifikatnya di tangan mereka. Mereka berbahasa Ibrani, berbahasa yang di dalam Alkitab itu, mereka punya kultur yang sama persis ya, dengan apa yang ditulis di Alkitab. Mereka punya keyakinan iman yang sama persis dalam Alkitab. Itu surat tanah, itu surat yang sah. Ya. 2/3 dunia membaca Alkitab itu, saudara. Tetapi yang paling penting, saudara ya, kita memberitakan Injil dengan cinta. Kalau kamu masih sebel, nggak bisa. Kalaupun sebel, lakukan seperti yang Yesus bilang dalam Matius 25. Lakukan kepada orang yang paling hina ini. Beri makan, minum, pakaian. Ya. Saudara, siapa yang paling sebel dalam hidupmu, saudara? Jangan dihindari. Kalau dia datang padamu, itu saatnya kamu beritakan Injil, kabar sukacita. Sekalipun dia menyebalkan, pengen napok, saudara. Tapi kalau kamu tapok, ya nggak jadi. Sekalipun kamu cerita Yesus sakpor itu sampai kamu udah sampai mencet-mencet, sampai muntah darah,
Nggak bisa. Pengajaran kamu bilang, ini pengajaran baik sekali, tapi kamu, ya nggak bisa, saudara. Karena kamu benci dia, itulah sebabnya kita tiap malam kasih makan orang. Tiap malam kita kasih makan orang-orang ini, saudara ya. Supaya mereka tahu kita tidak benci. Kita marah. Kita tidak suka gereja kita ditutup. Kita tersinggung ketika lagi ibadah diberhentikan. Kita tidak suka. Ya, tapi kita tunjukkan, kita tetap mengasihi mereka. Kita kasih makan tiap malam. Ya, ya kemarin di Gaza, wah baru kasih makan ya, tiap 1.000 orang udah bangga lah. Kita tiap hari sudah jalan 3 tahun kasih makan 1.000 sampai 2.000 orang, saudara ya. Wah itu rumah sakit Gaza baru kasih makan 1.000 saja rasanya bangga, udah pamer-pamer foto sana foto sini, saudara ya. Kita loh tiap malam 1.000 sampai pernah 3.000 ya kita ya, pernah nyentuh 3.000. Kita tenang kemarin bulan kemarin 5.000 malah, saudara. Kita tenang ya, mengasihi, saudara ya. Kita harus nyatakan cinta kita, wujudkan cinta itu, saudara ya. Wujudkan cinta itu pada anak-anakmu. Kamu ngajarkan yang baik, anakmu akan nolak kalau kamu lakukan dengan cara yang nggak baik. Sekalipun pengajaranmu, didikanmu itu baik. Orang tua, ya, bapak, ibu, papa, mama, ayo, jangan kalap. Ajari yang baik kepada anakmu dengan cinta, dengan kelemah lembutan. Ada tetanggamu yang menyebalkan, jangan dibalang pakai celurit, saudara ya. Pak Mulia paling hobi tetangganya datang mau minjem sepeda dibalang pakai celurit sama Pak Mulia. Enggak Pak, aku minjem sepeda nunggu saya jemput baru sepedanya balik. Sabar, saudara ya. Tegas, sabar, tapi tidak usah marah. Saat itulah nanti dia akan melihat. Ya, saya lagi doa terus buat tetangga ini ya, saudara. Namanya William, saudara ya. William ini saya tanya, orangnya kacamatanya tebel kayak pantatnya botol. Ya, kalau jalannya bungkuk, kalau ngomong nggak sopan banget, saudara ya. Cara ngomong nggak sopan banget. Dia pernah pinjam sepeda, saya disuruh pompa sepedanya. Kebetulan sepedanya gembos karena udah lama kali pakai. Terus, ini pompa aja. Saya perhatikan pompanya, dia ngeliatin saya begitu. Dia suruh saya mompa, saudara. Dalam arti kurang ajar juga ini orang pinjam sepeda banyak gembos suruh saya mompa. Untung ketemunya si Paul yang hari ini. Kalau Paul yang lama tak untung pakai pompa dasar, saudara. Tapi itu yang terjadi kan dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Nyatakan cinta itu, saudara ya. Nyatakan Injil kebaikan itu. Ya, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Ya, jangan menjadi penghalang bagi kabar keselamatan itu. Ya, itulah sebabnya Yesus kasih standar. Kamu mengasihi aku, kasihilah William itu. Tuhan Yesus memberkati.